Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan membahas ini ya, soal ringkasan bab 1 di halaman 56 dari buku kelas 7 semester 1 kurikulum Merdeka. Oke, langsung saja kita bahas bareng-bareng di halaman 56 ini. Disimak ya, Dek. Nah, sebelum mulai ada baiknya kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Nomor 1, nyatakanlah bilangan atau kata yang cocok diisikan ke dalam kotaknya ini. Oke. Nah, perintah yang pertama, bilangan yang 3 lebih kecil dari 2 adalah berapa? Kayak gitu. Terus bilangan 6 lebih besar dari negatif 4 adalah berapa? Nah, cara mengerjakan yang seperti ini sebenarnya mudah saja. Bilangan yang 3 lebih kecil dari 2, berarti kita startnya dari 2. Kemudian karena 3 lebih kecil, jadi mundur deh. Mundur 3. 1, 2, 3. Nah, sebelum angka 2 angka berapa ya? Angka 1. Sebelum angka 1 adalah 0, sebelum 0 adalah negatif 1. Jadi bilangan yang 3 lebih kecil dari 2 adalah negatif 1. Kayak gitu aja. Sekarang yang ini, bilangan 6 lebih besar dari negatif 4 adalah berapa? Berarti startnya dari negatif 4, kita cari yang 6 lebih besar. Oke. Nah, karena lebih besar berarti harus maju ya, maju 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, setelah negatif 4 kalau ke kanan ya adalah negatif 3, terus negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 kayak gitu. Jadi jawabannya adalah 2. Bilangan yang 6 lebih besar dari negatif 4 adalah 2. Tandanya positif. Kalau positif nggak usah dikasih tanda, langsung angka 2 saja. Lanjut, nomor 2. Jika kita menyatakan 5 tahun yang lalu sebagai negatif 5 tahun, kita dapat menyatakan positif 5 tahun dari sekarang sebagai apa? Kayak gitu ya. Ini maksudnya gini. Nah, kalau negatif 5 tahun itu disebut sebagai 5 tahun yang lalu. Nah, kalau kita punya positif 5 tahun dari sekarang disebutnya apa? Disebutnya adalah 5 tahun yang akan datang ya. Boleh. Jadi dia tidak hanya berupa jawabannya kan boleh berupa bilangan, boleh kata-kata. Nah, ini jawaban yang berupa kata-kata. 5 tahun yang akan datang. Kelihatan nggak, Dek? Geser dikit dulu ya. Oke, seperti ini. Nah, kasih tanda petik kayak gini boleh ya. Nah, seperti contohnya ini kan 5 tahun yang lalu ada petiknya ya. Ini juga petik 5 tahun yang akan datang. Petik lagi. Siap. Nomor 3. Bilangan yang memiliki nilai mutlak 7 adalah berapa dan berapa. Oke dek, kalau nilai mutlak itu kita selalu membicarakan dua bilangan, yaitu bilangan negatif dan bilangan positif. Jadi bilangan yang memiliki nilai mutlak 7 adalah bilangan negatif 7 dan bilangan positif 7. Kayak gitu. Nanti kalau bilangan yang memiliki nilai mutlak 9, yaitu negatif 9 dan positif 9. Kayak gitu aja ya dek ya. Oke, lanjut soal nomor 4. Nomor 4-nya gini, jika bilangan negatif ditambahkan ke suatu bilangan, maka hasilnya titik-titik dibandingkan bilangan awal. Terus, jika bilangan negatif dikurangkan dari sebuah bilangan, maka hasilnya adalah titik-titik dibandingkan bilangan awalnya. Kayak gitu ya. Untuk memudahkan menjawab, di sini Kak Sari pakai permisalan. Suatu bilangannya ini kita misalkan dengan bilangan 7, gitu aja ya. 7. Nah, sekarang jika bilangan negatif ditambahkan ke bilangan 7 itu tadi. Nah, bilangan negatifnya berapa? Bebas. Kak Sari mau pakainya negatif 3. Jadi gini, 7 ditambah negatif 3. Kita hitung. 7 ditambah negatif 3 itu seperti 7 dikurangi 3. Tanda tambah kalau berdekatan dengan kurang, tambahnya ini kalah ya. Langsung aja bacanya 7 kurang 3. Berapa 7 kurangi 3? 4. Nah, sekarang kita jawab. Maka hasilnya gimana dibandingkan bilangan awal? Jadi hasilnya ini 4, kalau dibandingkan dengan bilangan awal bagaimana? Lebih kecil ya. Di sini kita isi lebih kecil.
Nah, lagi jika bilangan negatif dikurangkan dari sebuah bilangan. Berarti ini kita misalkan dulu sebuah bilangan. Kak Sari sebuah bilangannya pakai bilangan 10 deh ya. Kemudian ini bilangan negatifnya dikurangkan. Dikurangkan itu berarti ya dikurangi. Dikurangi katakanlah bilangan negatifnya negatif 5. Gini. Hasilnya adalah 10. Nah, tanda kurang kalau berdekatan dengan kurang itu nyetrum menjadi sebuah tanda plus. Nulisnya gini, langsung aja plus 5. Oke, 10 tambah 5, 15. Jadi, bilangan itu kalau dibandingkan dengan bilangan awalnya lebih gimana? Lebih besar ya. Jadi ini jawabannya, maka hasilnya lebih besar dibandingkan bilangan awalnya. Tulis lebih besar. Jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Perintahnya nomor 2, hubungkanlah bilangan-bilangan berikut ini dengan menggunakan tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan itu bisa lebih dari atau kurang dari ya, lebih besar atau lebih kecil, yang kayak gitu ya. Untuk yang nomor 1 dulu, negatif 3 dengan 1. Ditulis kayak gini, Dek. Nomor 1 ya, negatif 3 dengan 1. Nah, sekarang kita bandingkan negatif 3 dibandingkan 1. Gini aja deh biar gampang, mana yang lebih besar, negatif 3 atau 1? Nah, negatif 3 ini bertanda negatif, kalau 1 ini bertanda positif. Kalau tidak ada tandanya itu berarti positif. Negatif dengan positif selalu lebih besar yang positif. Karena lebih besar yang positif, kita caplok yang positif. Di sini Kak Sari nyebutnya dicaplok. Ini ya Dek, kalau Kak Sari di bimbel ngajarin ke anak-anak biar nggak bingung itu, ini seperti mulut ikan. Ikannya gambarnya gini Dek. Nah gitu kurang lebihnya ya. Oke, kayak gini. Ini mulut ikannya. Dan ikannya itu selalu bisa berhitung. Nah misalnya dia tahu makanan ada yang 3 dengan ada yang 5. Dia pilih salah satu, dia akan selalu memilih yang lebih banyak, 3 atau 5. Jelas dia akan memilih 5. Makanya nanti mulutnya membukanya begini. Ini mulutnya ya. Jadi yang dimakan yang 5. Tetapi kalau dibalik, misalnya di sini ada 4 makanannya. Nah, di sini hanya ada 1. Dia akan memilih yang mana? Tentu saja yang 4. Maka mulutnya akan menghadap ke 4 kayak gini. Ini aslinya adalah ikan ya, tapi kita hanya gambar mulutnya saja. Membayangkannya akan lebih mudah juga. Gitu ya, Dek ya. Nah, gitu. Ikan apa ini? Oke ya. Jadi kesimpulannya yang nomor 1 ini negatif 3 dengan 1, yang lebih besar adalah 1. Maka tanda pertidaksamaannya seperti ini. Lanjut, yang nomor 2-nya negatif 6 dengan negatif 7. Mana yang akan dipilih oleh ikan tadi ya? Tulis aja dulu negatif 6 dengan negatif 7. Nah, kalau sama-sama negatif, tentu saja yang lebih besar adalah yang negatif 6. Kayak gini kita caplok. Kenapa kok bisa gitu Kak Sari? Gini, kita ambil di bilangan, garis bilangan ya. 0 itu ada di sini. Benar kan? Kemudian di sini negatif 1. Sini negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Nah, negatif 6 dengan negatif 7 posisinya 6 duluan baru 7. Berarti 6 ini lebih besar. Kenapa kok 6 ini lebih besar? Karena dia lebih dekat ke 0. Kan kalau 0 setelah ke 0 itu kan 1, 2 gitu ya. Ya kan? Nah, pokoknya makin ke sana kan makin besar, makin ke sini makin kecil ya. Berarti 6 itu dia lebih mendekati 0. Jadi dia lebih besar. Kayak gitu ya, Dek. Nanti ke sini makin negatif 8, negatif 9, negatif 10, negatif 11, negatif ratusan, itu tambah makin kecil, kecil, kecil terus kayak gitu. Pernah juga di soal yang lain di buku kalian ini Kak Sari bahas untuk memudahkannya itu menggunakan terowongan Doraemon. Jadi itu permisalan lagi. Terowongan Doraemonnya itu seperti ini. Ini garis bilangannya seperti tadi ya, mulai dari 0,
negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ke sebelah kanan ini 1, 2, dan seterusnya. Nah, terowongannya itu bentuknya seperti ini, Dek. Nah, gitu. Untuk mengingat-ingat. Makin ke sini nih, lihat mulut terowongannya makin kecil. Ya, makin ke sana nih, mulut terowongannya semakin besar. Jadi makin ke sini memang makin kecil. Negatif 4 tuh makin kecil. Negatif 5 lebih kecil lagi. Negatif 6 lebih kecil. Negatif 7 lebih kecil lagi, kayak gitu. Tetapi kalau ke sebelah kanan ini semakin besar. Nih, terowongannya makin besar ya. Di sini 3 lebih besar daripada 2 kan. Terus 4 juga lebih besar daripada 3 dan seterusnya. Oke, intinya untuk nomor 2 tadi negatif 6 dengan negatif 7, yang lebih besar adalah negatif 6 ya. Maka mulut ikannya nyaplok ke negatif 6. Sip. Sekarang lanjut ke soal nomor 3. 4, negatif 5, dan negatif 2. Nah, menggunakan tanda pertidaksamaan kita bandingkan dua-dua dulu. 4 dengan negatif 5 kita bandingkan. Terus 4 dengan negatif 2. Terus nanti negatif 5 dengan negatif 2. Tulis semuanya ya. Nah, ini Kak Sari salin seperti ini ya. Oke, kita bandingkan dulu di sini ya. 4 dengan negatif 5, kemudian 4 dengan negatif 2, nanti terakhir negatif 5 dengan negatif 2. Gini ya. Oke, yuk 4 dengan negatif 5, positif dengan negatif, tentu saja lebih besar yang positif. Jadi begini. Terus 4 dengan negatif 2, lagi-lagi positif dengan negatif, jelas lebih besar yang positif. Terus negatif 5 dengan negatif 2, mana yang lebih besar? Ingat terowongannya ya, ini di sini 0, di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Begini kan terowongannya. Nah, jadi negatif 5 itu segini, kecil ya. Negatif 4 agak lebih besar. Jadi negatif 4 lah yang lebih besar. Kok negatif 4? Ini malah negatif 2. Nah, negatif 2 malah di sini nih, lebih besar lagi, ya kan? Jadi negatif 5 dengan negatif 2 lebih besar yang negatif 2. Mulut ikannya menghadap ke negatif 2, gitu. Sip, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Perintahnya yang soal nomor 3 ini, hitunglah. Oke, soal nomor 1, 6 ditambah negatif 4. Kayak gini caranya ya, Dek. 6 ditambah negatif 4 itu sama dengan, kalau ada tambah berdekatan dengan kurang, tanda tambahnya hilang, kalah, menjadi 6, langsung aja tulis ini, negatif 4. Nah, ini kan dibaca 6 kurangi 4, ya kan? 6 kurangi 4 sama dengan 2. Ini jawabannya, ya. Nomor 1 jawabannya sama dengan 2. Lanjut, yang nomor 2-nya ini, negatif 1 ditambah negatif 9. Oke, tulis aja dulu. Negatif 1 ditambah negatif 9 sama dengan, seperti tadi, kalau ada tambah berdekatan dengan kurang, ini tanda tambahnya yang hilang. Berarti nulisnya langsung negatif 1, langsung ke sini, negatif 9 sama dengan, nah ada negatif 1, ada lagi negatif 9. Berarti sekarang negatifnya ada berapa? Ada 10 gitu, nulisnya negatif 10. Dah, gitu aja. Ya, ini jawaban untuk soal nomor 2, negatif 10. Di sini. Nomor 3-nya, negatif 7 dikurangi positif 8. Tulis aja dulu. Negatif 7 dikurangi dalam kurung positif 8. Gini kan sama dengan, oke. Kayak tadi, kalau ada negatif berdekatan dengan positif, positifnya yang selalu kalah. Berarti ditulis negatif 7 kurangi langsung aja 8. Kalah itu artinya tanda positifnya hilang, ya. Nah, sehingga ini ada negatif 7, ada lagi negatif 8. Berarti sekarang negatifnya tambah banyak ya, menjadi negatif 15 gitu. Untuk jawaban soal nomor 3. Lanjut ke soal nomor 4. Pecahan, nggak ada masalah. Negatif 2/3 dikurangi negatif 1/3. Negatif 2/3 dikurangi negatif 1/3 sama dengan, oke. Sekarang kalau ada tanda negatif berdekatan dengan negatif, ini nyetrum menjadi sebuah tanda positif.
Berarti nulisnya negatif 2/3-nya ini tetap ditambah langsung aja 1/3 kayak gitu. Nah sekarang ada negatif 2/3, ada positif 1/3. Jawabannya berapa? Seperti ini jawabannya ya. Karena sama-sama per 3, boleh kita tulis sekali aja per 3-nya. Terus negatif 2 ditambah 1. Nah gitu ya, sama dengan berapa dek? Negatif 2 ditambah 1, hasilnya tentu saja negatif 1. Berarti negatif 1/3. Gini jawabnya ya, untuk soal nomor 4. Lanjut ke soal nomor 5. Negatif 2 tambah 6 kurangi 5 tambah 7. Oke. Nih, nomor 5, soalnya Kak Sari salin ulang menjadi seperti ini ya. Negatif 2 tambah 6 kurangi 5 tambah 7. Kayak gitu. Ini boleh dihitung dulu, negatif 2 ditambah 6 itu negatif negatif 2 tambah 6 ya, positif 4 atau ditulis 4 saja. Terus 4 dikurangi 5 ditambah 7 sama dengan, nah ini 4 dikurangi 5 adalah negatif 1. Negatif 1 ditambah 7 berapa? Sama dengan positif 6. Ini dia jawabannya ya, untuk soal nomor 5. Lanjut, soal nomor 6. 3 dikurangi positif 4 dikurangi negatif 9. Oke. Nih, sudah Kak Sari salin ulang ya. Yuk, 3 negatif berdekatan dengan positif, positifnya kalah. Berarti langsung aja nulisnya 3, ini tanda kurang, langsung 4. Kemudian negatif berdekatan dengan negatif itu nyetrum menjadi sebuah tanda positif. Berarti gini, positif langsung aja 9. Nah, bisa kita hitung 3 dikurangi 4 adalah negatif 1. Negatif 1 tambah 9. Hasilnya berapa? Negatif 1 ditambah 9 itu adalah positif 8. Ini dia. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Negatif 8 dikali positif 2. Gini ya, negatif dikali positif, hasilnya selalu negatif. Tinggal 8 aja dikali 2. 8 kali 2 adalah 16. Jadi negatif 8 dikali positif 2 hasilnya adalah negatif 16. Dah, simple. Lanjut soal nomor 8. Negatif dalam kurung ya, negatif 3/4 kuadrat. Oke. Gini, dalam kurung negatif 3/4 kuadrat, ini artinya apa dek? Artinya negatif 3/4 dikali lagi dengan negatif 3/4 kayak gitu, sama dengan negatif dikali negatif hasilnya positif. Berarti tinggal atas kali atas, bawah kali bawah ya. 3 kali 3 9 per 4 kali 4 16, hasilnya positif. Kalau positif nggak usah dipakein tanda tambah ya, gini aja langsung 9/16. Oke, lanjut soal nomor 9. 0,4 kali negatif 0,2. Ini sudah Kak Sari salin. 0,4 kali negatif 0,2. 0,4 ini nggak ada tanda, berarti dia positif. Positif dikali negatif hasilnya pasti negatif. Nah sekarang tinggal kita hitung 0,4 kali 0,2 ya. 0,4 dikali 0,2, boleh deh gini aja. Nah ya, Oke, sama dengan negatif berapa ya? Ini 0,4 kali 0,2, ngitungnya boleh kayak gini. Jadikan pecahan dulu. 0,4 adalah 4/10 dikali 0,2 itu 2/10, sama dengan atas kali atas, bawah kali bawah. 4 kali 2 8, per 10 kali 10 100. Nah, 8/100 itu desimalnya berapa? Desimalnya adalah 0,08. Sehingga hasilnya negatif 0,08 kayak gini ya, untuk soal nomor 9. Sekarang soal berikutnya nomor 10. Ini dia, negatif 28 dibagi negatif 4.
Oke, ini negatif 28 dibagi negatif 4, negatif dibagi negatif hasilnya positif. Berarti tinggal kita hitung aja 28 dibagi 4. 28 dibagi 4 adalah 7. Jawabannya berarti positif 7. Tanda positifnya nggak usah ditulis, tinggal 7 aja gini ya. Ini untuk soal nomor 10. Lanjut nomor 11. 9 dibagi negatif 12. Oke, kita tulis dulu ya. 9 dibagi negatif 12. Nah, sama dengan di sini 9-nya itu positif. Oke, karena nggak ada tanda itu berarti positif ya. Positif dibagi negatif, hasilnya pasti negatif. Nah, sekarang tinggal 9 bagi 12 aja. 9 dibagi 12 itu enaknya kita rubah jadi bentuk pecahan aja deh. Gini, 9/12. Ya. Nah, terus bisa disederhanakan, negatifnya tetap negatif. 9 sama 12 sama-sama bisa dibagi 3. 9 bagi 3 adalah 3 per 12 bagi 3 adalah 4. Jadi jawabannya negatif 3/4. Dah. Lanjut soal nomor 12. Negatif 9/14 bagi 6/7. Kak Sari ajarin caranya ya. Gini, pertama yang kita tentukan tandanya dulu. Negatif dibagi positif itu selalu negatif. Negatif itu menangan ya dek ya. Dia kalau dibagi tetap menang, dikali pun menang ya. Jadi intinya negatif dibagi positif itu selalu negatif. Nah, sekarang tinggal kita hitung 9/14 dibagi yang ini 6/7. Nah, sama dengan negatif ya. Terus 9/14-nya tetap. Pembaginya ini kita jadikan perkalian ya. Pembagian ini kita jadikan perkalian. Syaratnya 6/7-nya dibalik menjadi 7/6. Kayak gini. Terus sama dengan negatif ya. Ini boleh atas kali atas, bawah kali bawah. Atau kalau mau disederhanakan dulu malah lebih bagus. Ini deh, 7 sama 14 sama-sama dibagi 7. 7 bagi 7 adalah 1, 14 bagi 7 adalah 2. Nah, terus ini 9/2 kali 1/6. Masih ada yang bisa disederhanakan. Ini 9 sama 6. Sama-sama bisa dibagi 3. 9 bagi 3, 3. 6 bagi 3, 2. Sehingga ini hasilnya adalah 3/2 kali 1/2. Nah, udah tinggal dikalikan aja ya. Sama dengan negatif. Yuk, 3 kali 1, 3 per 2 kali 2, 4. Ini dia jawabannya, negatif 3/4. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 4 ya, yang ini. Soal nomor 4-nya, hitunglah. Yang nomor 1, negatif 2 kali 9 kali negatif 5. Sudah Kak Sari salin kayak gini. Nah, ini ngitungnya boleh kayak gini ya dek. Perkalian itu kan berlaku sifat komutatif, dibolak-balik boleh. Jadi Kak Sari mau mengalihkan yang negatif 2 dikali negatif 5 dulu. Baru nanti dikali 9. Oke, sama dengan negatif dikali negatif itu positif. Ya, berarti 2 kali 5 aja, 10. Positif 10. Positif 10 boleh ditulis 10 aja. Baru dikali dengan 9. Berapa 10 kali 9? 90. Selesai. Kayak gitu. Lanjut nomor 2. 3 dibagi negatif 6 dikali 8. Oke, kita tulis 3 bagi negatif 6 dikali 8 sama dengan ini pembagiannya Kak Sari mau tulis dalam bentuk per 3 per negatif 6 kali 8 gitu boleh kok sama dengan nah ini 3 kali 8 nya dulu 3 kali 8 24 per negatif 6 oke 24 itu positif 6-nya negatif. Positif dibagi negatif hasilnya pasti negatif. 24 dibagi 6 aja. 24 bagi 6 adalah 4. Hasilnya adalah negatif 4. Gitu ya. Lanjut ke soal nomor 3. 9 ditambah 2 kali negatif 3. Tulis dulu. 9 tambah 2 kali negatif 3. Kalau ini sih mau nggak mau 9-nya ditulis lagi ditambah yang dikerjakan 2 dikali negatif 3 dulu ya. 2 itu positif. Positif dikali negatif pasti negatif. Gini. Terus 2 kali 3 adalah 6.
Nah ya, intinya 2 dikali negatif 3 adalah negatif 6. Sekarang 9 ditambah negatif 6 seperti tadi. Kalau ada tanda tambah berdekatan dengan tanda kurang, tanda positif berdekatan dengan negatif, positifnya ini kalah. Berarti langsung nulisnya 9 kurang 6 gitu. Berapa 9 kurangi 6? 3. Selesai. Lanjut soal nomor 4. Negatif 2 dikali dalam kurung 5 kurangi 9. Sama dengan negatif 2-nya tetap dikali. Ini harus kita kerjakan dulu ya. 5 dikurangi 9 adalah negatif 4. Oke, sama dengan, nah ini negatif kali negatif itu positif. Berarti tinggal 2 kali 4 aja, 8. Jawabannya positif 8. Gini. Sip. Nomor 5. Negatif 6 kali 2 kurangi 21 bagi negatif 7. Tulis dulu ya. Sudah disalin soalnya seperti ini. Nah, mau nggak mau deh, ini caranya gini. Kita kerjakan dulu negatif 6 dikali 2. Negatif kali positif, hasilnya pasti negatif. 6 kali 2, 12. Berarti hasilnya negatif 12 ya. Terus dikurangi, nah yang ini kita kerjakan. Oke, 21 dibagi negatif 7. 21 ini kita anggap sebagai positif karena tanda kurangnya sudah kita tulis duluan. Oke, jadi positif dibagi negatif, hasilnya pasti negatif. Nah, 21 bagi 7, 21 bagi 7 itu 3, kayak gini. Sekarang kita kerjakan ya, negatif 12-nya tetap, ada tanda negatif berdekatan dengan negatif, nyetrum menjadi sebuah tanda positif. Positif berapa? Ini 3. Negatif 12 ditambah 3 itu hasilnya negatif 9. Selesai. Untuk soal nomor 5. Lanjut soal nomor 6. 36 dibagi negatif 3 kuadrat. Nah, kuadratnya tetapi di dalam kurung. Hati-hati ya, kayak gini. Sudah Kak Sari salin seperti ini ya. 36 dibagi dalam kurung negatif 3 kuadrat tutup kurung. Ini 36-nya tulis lagi aja dibagi. Nah, yuk dalam kurung ini negatifnya ditulis dulu, yang dikuadratkan itu hanya 3-nya aja deh. 3 kuadrat. 3 kuadrat itu artinya 3 kali 3. Berapa? 9. Gini. Sama dengan, yuk positif bagi negatif, tentu saja negatif. Tinggal kita hitung 36 bagi 9, 4. Selesai. Lanjut ke soal nomor 7. Dalam kurung 1/4 kurangi 2/3 kali 12. Cara gampang mengerjakan soal nomor 7 itu setelah kita salin soalnya gini aja deh. Ini 1/4-nya dikali dengan 12. Tulisnya gini, 1/4 kali 12. Kemudian dikurangi 2/3-nya juga dikali 12. Ini enak nanti mengerjakannya. Nah ya, sama dengan 1/4 dikali 12 itu 12-nya boleh dibagi 4. 12 bagi 4 adalah 3. Berarti 1 kali 3 gitu aja. Berapa 1 kali 3? Ya 3. Terus dikurangi ini 2/3 kali 12 ya. 12-nya bagi aja dengan 3. 12 bagi 3 itu 4. Sehingga ini tersisa 2 kali 4. 2 kali 4 adalah 8. Nah, baru deh dihitung. 3 dikurangi 8. Berapa? Negatif 5. Nah, nanti yang masih kesulitan tentang cara menghitung negatif-negatif ini, pengurangan atau penjumlahan dengan negatif, Kak Sari sudah pernah bahas secara detail di video yang lain. Nah, kalau kalian kesulitan mencari linknya, tulis aja di kolom komentar ya, nanti Kak Sari bantu carikan. Oke? Lanjut ke soal nomor 8, soal terakhir. 5/6 dikurangi 1/2 bagi negatif 3. Untuk yang nomor 8, setelah kita salin ulang soalnya, ini caranya gini. Ini nggak boleh 5/6 dikurangi 1/2 dulu ya, nggak boleh ya, karena di sini ada pembagian. Menjadi bolehnya kayak gini, 5/6 ditulis ulang, dikurangi, nah ini kita hitung dulu. Oke, 1/2 dibagi negatif 3. Nah, kayak gini. Boleh sama dengan 5/6 dikurangi
ya. 1/2 dibagi negatif 3, Kak Sari gunakan kertas buram di sini ya. 1/2 dibagi negatif 3, 3 itu kita jadikan 3/1. Kalau nggak ada pernya itu jadikan per 1, sama dengan ini positif dibagi negatif, hasilnya pasti negatif ya kan. Sekarang tinggal 1/2 dibagi 3/1 sama dengan negatif 1/2, tanda baginya dirubah menjadi kali, syaratnya 3/1-nya dibalik menjadi 1/3 sama dengan negatif, yuk 1/2 kali 1/3, atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 1 adalah 1, per 2 kali 3 adalah 6. Jadi ini jawabannya, negatif 1/6. Itu yang mana? Yang ini tadi, 1/2 bagi negatif 3. Yang ini ada 1/2 bagi negatif 3. Jawabannya negatif 1/6. Nah, gini, hasil akhirnya sama dengan ada negatif berdekatan dengan negatif, nyetrum menjadi sebuah tanda positif. Ini 5/6-nya tulis aja, 1/6-nya juga langsung ditulis. Nah, 5/6 tambah 1/6, karena sudah sama-sama per 6, jadi nanti hasilnya juga per 6 ya. Sekarang tinggal dihitung 5 tambah 1. 5 tambah 1 adalah 6. Nah, ini sama dengan 6/6. Nah, 6/6 itu bentuk lainnya adalah 1. Kenapa 1? Karena 6 dibagi 6. Per itu kan sama dengan pembagian ya. Jadi ini sama dengan 1. Gitu. Oke, itu untuk jawaban soal nomor 8. Berarti selesai sudah tugas kita kali ini ya, mengerjakan halaman 56 soal ringkasan bab 1. Alhamdulillah. Kalau gitu Kak Sari mau undur diri dulu. Sampai ketemu di video yang lain. Kalau kamu suka dengan video penjelasan ini, silahkan di like, di komen, di share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.